Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teori yang nantinya akan bermanfaat bagi rekan-rekan semua ketika melakukan aplikasi di lapangan. Oke, teori ini dinamakan sebagai teori pergerakan 5 unsur atau dalam bahasa lain juga disebut sebagai teori Using. Satu persatu nanti kita akan bahas apa definisinya, kemudian juga hal-hal yang lainnya yang akan membantu nanti rekan-rekan memahami mengenai teori pergerakan 5 unsur ini. Kita akan berikan penjelasan secara sederhana, namun nantinya bisa rekan-rekan serap dan rekan-rekan pahami. Oke, next. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang definisinya ya. Nah, di sini definisi tentang using adalah pergerakan dan perubahan dari 5 unsur yang berupa kayu, api, tanah, logam, dan juga air. Di mana U berarti 5, menunjukkan 5 unsur pembentuk alam semesta yang berupa kayu, api, tanah, logam, dan air. Sedangkan Sing adalah pergerakan dan perubahan dari kelima unsur tersebut. Oke, next. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai fungsinya ya. Yang pertama, fungsi daripada pergerakan 5 unsur ini atau using ini adalah mengeneralisasi dan menjelaskan sifat-sifat, hubungan organ tubuh serta hubungannya dengan alam semesta ya. Jadi nanti akan kita jelaskan apa sih hubungan antara organ tubuh dengan alam semesta ini. Kemudian selanjutnya juga nanti akan menjelaskan hubungan fisiologis dan patologis organ dan hubungan antar organ tubuh dengan lingkungan alam tempat tinggal. Nah, perlu dijelaskan juga di sini teman-teman semua, yang dimaksud dengan kayu, api, tanah, logam, dan air tidak asli benda-benda itu sendiri, melainkan meminjam ciri-ciri khas dari benda-benda tersebut untuk menganalogikan dari segala sesuatu yang berada di alam semesta ini. Ya, sehingga nanti apa yang di alam semesta itu merupakan makrokosmos dan tubuh kita ini merupakan mikrokosmos atau alam semesta dalam bentuk yang lebih kecil. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari kelima unsur tersebut ya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas dulu karakteristik dari kayu, di mana karakteristik spesifik unsur kayu adalah lurus, berkembang, kemudian juga tumbuh, yang artinya bahwa kayu memiliki sifat dan guna tumbuh berkembang, kemudian juga harmonisasi dapat lurus maupun bengkok. Nah, dengan mengikuti kaidah tersebut, maka segala sesuatu yang mempunyai sifat tumbuh, berkembang, naik, menyebar, bebas, lancar, terbuka dikelompokkan dalam unsur kayu. Kemudian yang kedua, karakteristik spesifik unsur api adalah memanasi, kemudian juga membakar ke atas, yang artinya bahwa api memiliki sifat panas membara dan memumbung naik ke atas. Sehingga dengan mengikuti kaidah tersebut, maka segala sesuatu yang memiliki sifat dan guna yang panas, membara, menguap naik ke atas atau terang dikelompokkan dalam unsur api. Kemudian yang ketiga yaitu unsur tanah. Karakteristik spesifik unsur tanah adalah menyemai, kemudian juga penghasil, menumbuhkan tanaman, yang artinya bahwa tanah memiliki sifat menerima, menumbuhkan, menahan, sehingga dengan mengikuti kaidah tersebut, maka segala sesuatu yang memiliki sifat dan guna menumbuhkan dan merubah, menerima, menahan dikelompokkan dalam unsur tanah. Kemudian yang keempat yaitu unsur logam. Karakteristik spesifik unsur logam adalah sifat keras, kemudian juga membunuh, kemudian juga mengolah dan berubah. Karena di dalam alam bebas jarang diketemukan logam secara murni atau langsung jadi, sedangkan adanya logam haruslah melalui pengolahan dan perubahan dari bahan tanah, di mana bobot dari logam adalah berat dan biasanya dipakai sebagai bahan pembunuh. Sehingga dengan mengikuti kaidah tersebut, maka segala sesuatu yang memiliki sifat dan guna berat dikelompokkan dalam unsur logam. Kemudian juga yang kelima yaitu karakteristik unsur air ya. Nah, spesifiknya adalah membasahi atau basah, kemudian juga mengalir ke bawah atau turun ke bawah. Sehingga dengan mengikuti kaidah tersebut, maka segala sesuatu yang memiliki sifat dan guna melumas, membasahi, mengalir ke bawah, dingin, tertutup, dan menyimpan dapat dikelompokkan dalam unsur air. Nah, untuk memahami karakteristik ini nanti lebih lanjut, oke, nanti kita akan bahas satu persatu lagi secara lebih gamblang supaya rekan-rekan nanti memahaminya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaitannya dengan organ tubuh. Jika karakteristik yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang kelima unsur yang tadi, dikaitkan dengan organ tubuh manusia, maka hasilnya akan seperti ini. Yang pertama, unsur air dan karakteristiknya berkaitan erat dengan organ ginjal dan kantung kemih. Kemudian juga unsur kayu berkaitan dengan organ hati dan kantung empedu. Unsur api berkaitan dengan jantung, usus kecil, selaput jantung, dan teri pemanas. Kemudian juga unsur tanah berkaitan dengan limpa dan lambung, serta unsur logam berkaitan dengan paru-paru dan usus besar, ya. Jadi kaitan ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, kita akan paparkan lebih lanjut, sehingga nanti akan terdapat kaitan yang sangat erat satu sama lain antara satu unsur dengan unsur yang lain dan satu organ dengan organ yang lain. Baik, selanjutnya rekan-rekan di sini akan melihat, ya, yaitu diagram Wusing, ya. Nah, teman-teman semua di sini, teman-teman bisa melihat ada, ya, di sini ada diagram, di mana di dalam diagram ini ada beberapa unsur, ya, juga organ yang digambarkan yang seperti ini. Yang pertama, rekan-rekan bisa lihat di sini ada unsur logam, ya, kemudian unsur air, unsur kayu, unsur api, dan unsur tanah. Jadi tiap unsur ini nanti mewakili tiap organ masing-masing. Yang seperti rekan-rekan ketahui, logam mewakili organ paru-paru dan usus besar, kemudian juga air mewakili organ ginjal dan kandung kemih, kemudian juga kayu mewakili hati dan kantung empedu, kemudian juga api mewakili jantung dan usus kecil, kemudian juga tanah mewakili limpa dan lambung. Nah, teman-teman semua di sini bisa melihat, ya, ada lingkaran, kemudian juga ada garis-garis panah atau tanda-tanda panah seperti ini, di mana tiap garis ini memiliki warna yang berbeda. Contoh di sini, ya, antara logam dengan air ini ada warna yang ungu, ya, seperti juga yang ini, ya, ada beberapa warna yang ungu. Arti daripada warna ungu ini adalah kondisi saling menghidupi, ya, di mana logam menghidupi air, kemudian juga air menghidupi kayu, kayu menghidupi api, dan api menghidupi tanah. Kemudian di sini juga ada tanda panah, ya, berwarna biru muda. Ini memiliki arti bahwa saling membatasi. Contoh di sini logam membatasi kayu, kemudian juga kayu membatasi tanah, tanah membatasi air, dan air membatasi api. Ya, begitu juga nanti dengan organnya, di mana nanti paru-paru atau usus besar membatasi hati atau kantung empedu, kemudian juga hati atau kandung empedu membatasi limpa dan lambung. Jadi satu sama lain saling terikat, ya, satu sama lain ada kaitannya. Kemudian juga di sini, ya, rekan lihat bisa lihat juga ada tanda panah, ya, tanda panah yang terputus-putus warna merah. Ini menandakan hubungan saling menindas. Contohnya di sini, ya, unsur logam menindas unsur kayu, kemudian juga unsur kayu menindas unsur tanah. Begitu juga dengan organnya, ya. Kemudian di sini ada garis berwarna hijau, ya, tanda panah garis-garis berwarna hijau di sini. Ini menandakan, ya, hubungan saling menghina. Ya, contohnya di sini unsur tanah menghina unsur kayu, kemudian unsur kayu menghina unsur logam. Ya, begitu juga nanti dengan fenomena organnya. Ya, kemudian juga di sini ada garis berwarna hitam, ya, panah satu sama lain menandakan simbol panah satu sama lain. Ini hubungan ibu anak menderita. Oke, apa kaitannya dengan fungsi organ, kemudian juga apa kaitannya nanti dengan penyakit? Oke, next nanti kita di slide berikutnya kita akan bahas lebih detail, tapi akan kita bahas dengan cara yang sederhana supaya nanti rekan-rekan bisa memahaminya. Oke, next. Baik, setelah tadi kita belajar membaca diagram Wusing, selanjutnya sekarang kita akan membahas satu persatu hubungan keterikatan tadi, ya, yang dibahas di awal. Yang pertama di sini yaitu hubungan saling menghidupi, ya. Pengertiannya adalah saling menghidupi merupakan hubungan saling menjadikan, ya, membantu pertumbuhan dan mempercepat perkembangan dari kelima unsur, di mana menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang harmonis secara beraturan antara kayu, api, tanah, logam, dan air. Usaha menghidupkan antara unsur yang satu dengan yang lain selalu mengikuti suatu siklus yang teratur, ya. Oke, teman-teman semua, ya, supaya nanti bisa memahami. Oke, kita next di sini.
Nah, di sini kembali lagi ke diagram busing, di mana kaitannya sekarang kita akan membahas ya hubungan saling menghidupi. Contoh di sini yang bisa rekan-rekan lihat ya. Contohnya di sini ada unsur air di mana diwakili oleh ginjal ya atau kandung kemih. Contohnya seperti ini. Nah, ginjal ya digolongkan ke dalam pergerakan air, jadi berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan atau air. Kemudian ginjal dapat memberi nutrisi kepada organ. Nah, di sini ya kepada organ hati yang tergolong pergerakan atau unsur kayu. Jadi hal tersebut dikatakan bahwa air menumbuhkan kayu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan hubungan saling menghidupi, di mana air menghidupi kayu ya. Di mana sekarang fungsi ginjal dan kandung kemih bisa menghidupi fungsi hati dan kantung empedu. Juga nanti berurutan sampai dengan ya berkeliling seperti ini ya, di mana nanti juga unsur kayu menghidupi unsur api atau kantung empedu. Fungsi hati dan kantung empedu nanti bisa menghidupi fungsi jantung dan usus kecil ya. Jadi apabila nanti fungsi hatinya terganggu di sini ya, bisa juga mengganggu fungsi daripada jantung atau usus kecil. Oke. Nah, itu contoh untuk hubungan menghidupi. Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan yang satunya lagi, yaitu hubungan saling membatasi ya. Pengertiannya, yang dimaksud dengan saling membatasi adalah hubungan saling menahan atau saling membatasi antara kelima unsur. Secara filosofis dapat ditunjukkan bahwa air akan memadamkan api, pohon yang tumbuh membesar akan mendesak tanah, api akan melelehkan logam, tanah akan membendung air, dan logam akan memotong kayu. Oke, contohnya seperti ini. Nah, di sini kembali lagi ke diagram busing ya. Nah, di sini kita contohkan dengan hal yang simple ya. Unsur air yang terdapat pada ginjal dan kandung kemih ini dapat mencegah terlalu panasnya sekarang ya unsur api yang ada di jantung dan usus kecil. Selanjutnya contoh lagi di sini yaitu api ya atau unsur api yang membatasi ya unsur logam. Ya, di sini dapat dikatakan dengan daya panasnya jantung ya dapat mencegah pendinginan yang berlebihan yang dilakukan oleh paru-paru. Maka di sini api membatasi fungsi logam. Oke, sekali lagi api membatasi fungsi logam. Begitu juga nanti berurutan dari logam kepada kayu, kemudian juga dari kayu kepada tanah. Jadi fungsi satu sama lain yaitu untuk mencegah terlalu aktifnya salah satu fungsi organ. Oke, demikian tadi sedikit penjelasan tentang hubungan saling membatasi. Baik, sekarang kita akan membahas salah satu hubungan lagi yang dinamakan dengan hubungan saling menindas. Oke, definisi dari hubungan saling menindas ini adalah ya, menindas dalam teori 5 unsur diartikan sebagai hubungan membatasi yang terlalu berlebih terhadap unsur yang secara normal dibatasinya. Hubungan penindasan terjadi apabila unsur yang dibatasi menjadi defisien atau unsur pembatas menjadi ekses. Keadaan penindasan ini merupakan keadaan patologis yang dapat membahayakan. Oke, contohnya. Nah, kita kembali lagi ke diagram Using ya. Oke, di sini hubungan saling penindasan ya. Ya, saling menindas sesuai dengan gambar yang ada di sini yaitu berwarna merah ya, menandakan panas seperti ini. Jadi hubungan saling menindas ya sebetulnya hampir sama dengan hubungan saling membatasi, cuman lebih dalam lagi ya atau lebih kuat lagi. Jadi tanda panahnya sama. Ya, kalau hubungan saling membatasi yaitu warna biru, nah hubungan saling menindas yaitu warna merah putus-putus seperti ini. Contohnya misalnya seperti ini. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Penyakit hati yang menjalar ke limpa disebut kayu menindas tanah. Itu bisa dikatakan juga penyakit ginjal dan kandung kemih yang sudah kronis ya bisa menjalar ke jantung atau usus kecil. Sehingga bisa disimpulkan bahwa air menindas api. Jadi teman-teman nanti bisa melihat ya acuannya dari panah berwarna merah ini supaya nanti teman-teman bisa mempelajarinya. Jadi logam nanti bisa menindas kayu, kayu juga bisa menindas tanah,
kemudian juga api bisa menindas logam, kemudian juga air bisa menindas api. Ya, dalam arti bahwa ketika salah satu organ tersebut nanti terkena penyakit tertentu, ya, nah ini bisa menjalar ke bagian tertentu atau ke bagian organ tertentu yang ditandai dengan warna panah merah seperti ini, sehingga disebutlah sebagai hubungan saling menindas. Oke, demikian tadi contoh sederhana yang mudah-mudahan bisa rekan-rekan tangkap terkait hubungan saling menindas. Baik, selanjutnya sekarang yang terakhir kita akan membahas hubungan satu lagi, yaitu hubungan saling menghina. Ya. Jadi pengertian hubungan saling menghina ini adalah apabila unsur yang sifat membatasi mempunyai kekuatan lebih lemah dari yang dibatasi, maka akan terjadi hubungan penghinaan dari unsur yang dibatasi kepada unsur yang seharusnya membatasi. Hubungan penghinaan terjadi pada hubungan yang terbalik pada pembatasan. Sebagai contoh, dalam keadaan normal, kayu membatasi tanah. Oke, tetapi dalam keadaan patologis, tanah berbalik menghina kayu akibat defisiensi kayu atau ekses tanah. Oke, sebagai contohnya. Nah, di sini kita kembali lagi ke diagram using, ya. Contoh seperti yang rekan-rekan ketahui, ya, bahwa ada yang namanya hubungan membatasi, ya, yang ditandai dengan warna biru muda seperti ini. Ya, contohnya seperti ini, ya, yang akan kita contoh. Unsur api membatasi unsur logam, ya, atau panasnya organ jantung dan usus kecil bisa membatasi. Oke. Unsur api membatasi unsur logam, ya, yang diwarnai dengan tanda biru muda seperti ini, ya. Dalam arti panas yang ada di jantung dan usus kecil bisa membatasi dinginnya kondisi di paru-paru dan usus besar. Jadi dalam arti fungsi daripada jantung dan usus kecil ini, atau dalam arti fungsi daripada unsur api ini, yaitu membantu pembatasan. Jadi sekali lagi membantu pembatasan agar unsur logam, ya, bisa tidak terlalu dingin, ya. Jadi membantu, fungsinya membantu membatasi. Tapi karena memang dalam hal ini, ya, unsur logam ini terlalu dingin, artinya di luar kendali pembatasan daripada unsur api, terjadilah unsur penghinaan daripada unsur logam kepada unsur api. Disebut penghinaan karena api sudah membantu, ya, unsur logam supaya mengendalikan dinginnya. Tapi karena dinginnya terlalu berlebihan, nah terjadilah hubungan penghinaan. Nah, hubungan penghinaan ini, ya, ditandai dengan warna di sini, warna hijau putus-putus, ya. Oke, begitu juga dengan unsur-unsur yang lainnya. Contoh lainnya dari hubungan membatasi, contohnya misalnya, ya, penyiraman air dari ginjal dapat mencegah membaranya api, ya, yang terdapat di jantung maupun usus kecil. Tapi karena terlalu panasnya jantung dan usus kecil, justru, ya, terjadilah hubungan penghinaan terhadap air atau ginjal atau kandung kemih, yang seharusnya air ini bisa membatasi panas daripada jantung, ya, daripada unsur api. Tapi karena unsur apinya terlalu panas, pada akhirnya berbalik arah, ya, berbalik arah seperti ini, ya, justru bisa menguasai ginjal dan kandung kemih, sehingga disebutlah sebagai hubungan penghinaan. Oke, teman-teman semua, ya, itu penjelasan singkat. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memahaminya dengan cara diulang-ulang kembali. Oke, selanjutnya. Baik, teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai, ya, tabel penggolongan 5 unsur yang bisa teman-teman lihat, ya, bentuk tabelnya seperti ini. Nah, teman-teman semua, di sini ada beberapa baris, ya, yang perlu nanti teman-teman lihat, ya. Di sini ada beberapa baris. Nah, di sini baris yang pertama dan baris kedua, ya, baris pertama dan baris kedua di sini, ya, menunjukkan adanya pembagian organ dari setiap unsur berdasarkan bentuknya, ya. Di sini ada organ Chang atau organ Zhang, adalah organ yang berbentuk keras dan padat dan bersifat dingin, ya, yakni hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal. Kemudian juga ada organ Fu, adalah organ yang berbentuk selaput lunak dan bersifat panas, yakni kandung empedu, usus halus, lambung, usus besar, dan kandung kecing.
Kemudian di sini ada baris ketiga dan keempat menjelaskan musim ya. Ya, menjelaskan musim. Sekali lagi di sini ada musim semi, musim panas, panas panjang, gugur, dan musim dingin. Kemudian ada hawanya di sini ya, hawa angin, panas, lembab, kering, dan dingin ya. Nah, di sini organ 5 unsur yang berhubungan relatif akan mudah mengalami gangguan karena kondisi alam sebagaimana yang terjadi pada musim yang bersangkutan. Seperti misalnya, nah ini organ hati dan organ kantung empedu akan relatif mudah mengalami gangguan pada musim semi. Kemudian misalnya lagi, organ seperti ginjal ya dan kandung kencing akan relatif mudah menerima gangguan pada musim dingin. Makna dari klasifikasi ini adalah bahwa kita perlu memberikan perhatian lebih pada organ yang relatif lemah pada musim tertentu ya. Nah, selanjutnya pada baris kelima yaitu baris warna ya. Adalah menerangkan warna kulit sekunder yang akan terjadi bila mana sebuah organ 5 unsur yang berhubungan sedang sakit. Warna sekunder dalam arti adalah warna bayangan yang menyertai warna kulit primer ya, sesuai ras. Oke, paru-paru akan memiliki wajah keputih-putihan. Demikian juga orang yang memiliki gangguan pada fungsi jantung ya. Di sini dilihat akan memiliki wajah kemerah-merahan. Oke. Baik, di sini sekarang kita akan melihat yaitu baris ke-6 dan juga baris ke-7 ya. Adalah di sini mendeskripsikan indera-indera dan jaringan-jaringan tubuh yang berhubungan dengan organ 5 unsur yang bersangkutan. Artinya ketika seseorang memiliki gangguan fungsi hati ya, maka biasanya orang bersangkutan akan memiliki gangguan pada fungsi penglihatan dan juga tendon. Saat seseorang memiliki gangguan pada fungsi paru-paru ya, maka biasanya orang bersangkutan akan memiliki gangguan pada fungsi penciuman dan memiliki masalah pada kulit. Makna dari penggolongan ini adalah bahwa gangguan pada indera atau jaringan tubuh akan relatif sulit bila mana organ 5 unsur yang bersangkutan tidak disehatkan terlebih dahulu. Orang sakit kulit barangkali tidak akan sembuh bila mana organ paru-paru tidak disehatkan terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat di sini pada baris 8 dan juga baris 9 adalah memaparkan tipe suara dan emosi yang relatif dominan berhubungan dengan organ 5 unsur bersangkutan. Organ dengan gangguan pada fungsi jantung ya, di sini teman-teman bisa dilihat, umumnya akan selalu tampak gembira dan sering tertawa. Orang dengan gangguan pada fungsi paru-paru akan selalu tampak sedih dan mudah untuk menangis. Makna yang bisa juga disimpulkan dari penggolongan emosi adalah bahwa orang tidak boleh memiliki satu perasaan yang sangat dominan karena akan mengganggu fungsi organ 5 unsur bersangkutan. Orang yang selalu sedih akan mudah untuk terserang sakit paru-paru. Orang yang selalu bergembira terlalu berlebihan akan mudah untuk mengalami gangguan jantung. Orang yang mudah marah akan gampang terkena gangguan hati. Kemudian orang yang selalu takut atau khawatir secara berlebihan akan gampang terkena gangguan pada ginjal. Orang yang terlalu sering berpikir keras akan mudah terkena gangguan pada lambung. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pada baris yang ke-10 ya. Ini mengutarakan rasa-rasa makanan dan minuman yang berhubungan dengan organ 5 unsur bersangkutan. Makanan atau minuman sehat dengan rasa manis akan menyehatkan lambung. Rasa pedas menyehatkan paru-paru, rasa asin akan menyehatkan ginjal, rasa asam akan menyehatkan hati, dan terakhir rasa pahit akan menyehatkan jantung. Ya. Bila dikaitkan dengan hukum membatasi sebagaimana diterangkan di atas tadi, maka ketika ada salah satu organ 5 unsur yang sakit, maka makanan dan minuman dengan rasa dari 5 unsur yang bersifat membatasi dianjurkan untuk dihindari. Misalnya orang yang memiliki sakit lambung, bila makan atau minum dengan rasa manis, maka akan terasa nyaman. Namun menjadi masalah besar ketika orang bersangkutan makan atau minuman dengan rasa asam, karena asam adalah rasa milik organ kayu
yang membatasi organ tanah, lambung, dan limpa ya. Oke, teman-teman semua, dengan memahami tabel penggolongan Using di atas, kita akan memiliki dasar pengetahuan mengenai segala sesuatu yang perlu dilakukan dan dihindari agar organ-organ kita menjadi sehat dan terawat dengan baik. Demikian pemaparan dari kami, pemaparan mulai dari slide pertama sampai dengan slide terakhir ini. Mudah-mudahan rekan-rekan tadi mencernanya dengan baik, karena diusahakan kami memaparkannya dengan konsep dan bentuk yang lebih sederhana. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.